Coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali kambing betina saya dikawinkan? Sudah berapa kali kambing itu melahirkan? Berapa banyak uang keluar minggu ini buat beli pakan? Siapa aja pejantan yang pernah dikawinkan ke indukan A, B, atau C? Kalau semua jawabannya masih pakai ingatan, berarti kamu sedang menjalankan usaha peternakan tanpa fondasi. Karena ingatan itu terbatas, bisa salah, bisa lupa. Dan yang lebih bahaya, bisa bikin kita merasa tahu, padahal sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Peternakan yang nggak punya pencatatan itu seperti bangun rumah tanpa denah. Awalnya kelihatan lancar, tapi begitu masalah muncul, kamu bingung nyari sumbernya. Kamu nggak tahu kambing mana yang bermasalah, kapan kejadian dimulai, dan apa pola kerugiannya. Makanya, di episode ini kita akan bahas tuntas. Kenapa pencatatan sering diabaikan, akibatnya kalau dibiarkan, dan gimana cara bikin sistem catatan sederhana bahkan tanpa laptop. Karena catatan itu bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk bertahan, bahkan lebih penting dari kandang yang megah. Ada beberapa alasan kenapa pencatatan di peternakan sering dianggap remeh. Yang pertama, Merafa sudah hafal semua. Banyak peternak bilang, saya kan hafal semua kambing saya, nggak perlu catat-catat. Masalahnya, makin banyak kambing, makin mudah lupa. Satu kambing lahir, dua sakit, tiga dikawinkan. Kalau semua diingat, pasti ada yang luput. Yang kedua, terlalu sibuk kerja fisik. Ngarit pagi, bersihin kandang, kasih minum, bantu proses kelahiran, ngolah pakan sore. Akhirnya mau nyatet kapan, saya aja udah capek banget. Padahal pencatatan itu nggak butuh 2 jam, kadang cuma 5 menit sehari. Yang ketiga, nggak terbiasa sejak awal. Banyak peternak belajar dari orang tua, dari tetangga, atau dari pengalaman. Dan karena dari dulu nggak pernah nyatet, ya diterusin begitu aja. Yang keempat, merasa itu cuma buat peternak besar. Ada anggapan, saya kan cuma punya 10 ekor, belum butuh catatan. Padahal justru karena ternaknya masih kecil, kamu lebih leluasa mulai sistem sejak awal. Peternakan kecil yang dicatat dari sekarang jauh lebih siap tumbuh dibanding peternakan besar yang amburadul sistemnya. Peternakan tanpa pencatatan ibarat kapal tanpa kompas. Kelihatannya jalan, padahal muter-muter di tempat. Dan kadang tenggelam pelan-pelan tanpa disadari. Apa saja dampaknya? Yang pertama, tidak tahu mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Kalau nggak ada catatan, kamu nggak bisa analisa mana kambing yang produktif, mana indukan yang selalu gagal kawin, mana pakan yang paling boros, berapa biaya harian per ekor. Akhirnya semua dianggap jalan aja. Padahal bisa jadi kamu sedang tekun memelihara rugi. Yang kedua, sulit evaluasi kesalahan. Begitu kambing banyak yang sakit, kamu panik, tapi nggak tahu kapan mulai gejalanya, kambing mana yang duluan, pakan apa yang dipakai saat itu. Tanpa catatan, kamu hanya menebak-nebak. Yang ketiga, susah naik level. Peternak yang ingin pinjam modal, ikut program bantuan atau kolaborasi biasanya diminta bukti, yaitu pencatatan dan laporan. Kalau nggak punya catatan, peluang itu lepas. Yang keempat, gagal bangun sistem bisnis. Bayangkan kamu punya karyawan, tapi nggak ada catatan jadwal pakan, jadwal kawin, atau catatan kelahiran. Setiap tanya pasti jawabannya, coba tanya bosnya saja. Artinya, semua tergantung kamu, dan kalau kamu nggak ada, usaha berhenti. Semua itu bisa dicegah dengan catatan sederhana.
Kamu nggak harus nyatet semuanya, tapi ada 5 hal paling penting yang wajib dicatat di kandang. Yang pertama, catatan kelahiran dan kematian. Kapan indukan melahirkan, berapa anaknya, jantan atau betina, sehat atau cacat, dan kapan mati, kalau ada yang mati. Dari sini kamu bisa tahu tingkat produktivitas dan angka kematian. Yang kedua, jadwal perkawinan dan kelahiran berikutnya. Tanggal indukan dikawinkan, dengan pejantan siapa, dan prediksi kelahirannya. Kurang lebih 150 hari ke depan. Ini penting untuk perencanaan kandang dan stok pakan. Yang ketiga, catatan kesehatan dan obat. Kapan kambing disuntik, diberi vitamin, obat cacing, vaksin, dan gejala penyakitnya. Kalau kambingnya sakit berulang, kamu bisa lacak riwayatnya. Yang keempat, pengeluaran harian atau bulanan. Beli pakan, beli obat, perbaikan kandang, biaya tenaga harian. Dari sini kamu tahu biaya operasional dan bisa hitung BEP, break even point. Yang kelima, penjualan dan pemasukan. Tanggal jual, harga, bobot, jenis kambing, dijual ke siapa. Catatan ini yang bikin kamu tahu usaha ini untung atau belum. 5 catatan ini sudah cukup bikin usahamu naik kelas. Karena kamu nggak cuma beternak kambing, tapi juga beternak data. Dan dari data, kamu bisa ambil keputusan yang lebih tepat. Banyak yang mengira pencatatan itu harus ribet, pakai komputer, Excel, atau aplikasi. Padahal yang penting itu konsisten, bukan canggih. Ini contoh sederhana yang bisa kamu lakukan, bahkan hanya dengan buku tulis biasa. Misalnya, buku catatan kelahiran, format tabel kamu tulis tangan sendiri. Tanggal lahir, misalnya 15 Januari 2025. Nama induk, induk 01, jumlah anak 2, jenis kelamin, jantan dan betina, keterangan sehat. Nah, kemudian buku kawin dan prediksi lahir. Tanggal kawin 10 Februari 2025, indukan induk 01, pejantan 05. Estimasi lahir 10 Juli 2025, status hamil. Nah, seperti itu. Kemudian catatan pakan dan biaya harian. Misalnya tanggal 12 Juli, jenis pakan, rumput giling, jumlah 50 kg, biaya 50.000. Kemudian dedak plus ongkok 5 kg, biaya 25.000. Seperti itu. Kemudian catatan penjualan, tanggal jual 20 Februari, nama kambing, jantan 05, bobot 35 kg, harga 2,5 juta, pembeli Pak Doni misalnya. Tidak harus langsung banyak, mulailah dengan 1 buku kecil dan catat 1 hal saja setiap hari. Lama-lama jadi kebiasaan, dan kamu tinggal melengkapi bagian lain. Kalau kamu suka pakai HP, bisa pakai aplikasi sederhana, Google Sheet, catatan di WA sendiri, atau aplikasi pencatat ternak. Ini banyak versi lokal yang tersedia. Yang penting, jangan menunda, catat mulai hari ini. Kita sering meremehkan catatan kecil, padahal dari lembaran kertas itu banyak hal bisa diselamatkan. Yang pertama, bisa prediksi cash flow. Kamu tahu kapan kambing akan lahir, jadi bisa siapin dana buat pakan tambahan. Nggak panik, nggak mendadak jual kambing karena kepepet. Yang kedua, bisa analisa pola sukses dan gagal. Misalnya setiap dikawinkan dengan pejantan A, hasil anaknya bagus. Tapi kalau pejantan B, banyak anak yang lahir kecil. Dari catatan, kamu bisa evaluasi mana bibit unggul, mana perlu diganti. Yang ketiga, memudahkan kerja orang lain. Kalau kamu berhalangan, keluarga atau karyawan bisa lihat catatan dan tetap jalan. Usaha nggak berhenti hanya karena kamu absen sehari. Yang keempat, membantu saat diperiksa atau ajukan modal. Kalau suatu saat ada program dari dinas, dari bank atau koperasi, catatanmu bisa jadi nilai lebih.
kamu dianggap serius, tertib, dan layak dibantu. Yang kelima, memberi rasa aman dan kendali. Peternak yang punya catatan biasanya lebih tenang karena mereka tahu posisi keuangan, kondisi kambing, dan rencana jangka pendeknya. Catatan kecil sama dengan kendali besar. Mulai dari hal sederhana dan jangan tunggu sempurna. Yang penting kamu jalan dulu, karena pencatatan itu bukan teori, itu pondasi usaha. Bayangkan, kamu punya peternakan kecil. Tiap bulan ada kambing lahir, ada yang mati, ada yang dijual, kemudian beli pakan, ada perbaikan kandang, tapi kamu nggak pernah catat. Akhir bulan kamu merasa, kok kayaknya nggak ada sisa uang ya, padahal sudah jual 3 ekor bulan ini. Inilah kenapa pencatatan bukan cuma urusan teknis, tapi cermin keuangan usaha. Dari situ kamu tahu berapa pemasukan bulan ini, berapa total biaya pakan, apakah untung atau tekor, mana kambing yang menghasilkan, mana yang menguras biaya, dan apa keputusan yang harus diambil ke depan. Tanpa pencatatan, kamu cuma bisa nebak, tapi dengan pencatatan, kamu bisa mengukur. Dan usaha yang bisa diukur, bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Kalau kamu ingin naik level, ingin suatu hari menggaji orang lain, ingin punya sistem yang jalan sendiri, semua itu dimulai dari mencatat. Bukan soal besar kecil ternakmu sekarang, tapi seberapa serius dan tertib kamu mengelolanya. Jadi, gimana caranya biar kamu bisa mulai pencatatan tanpa ribet? Ada 3 jalur yang bisa kamu pilih, sesuai kenyamanan. Yang pertama, cara paling sederhana, yaitu dengan buku tulis. Beli buku kecil, pisahkan per jenis catatan. Lahiran, kawin, jual, beli. Pakai kode kambing sendiri, misalnya induk 03, jantan 01, seperti itu. Setiap malam atau pagi, luangkan 5 menit untuk nulis. Keunggulannya yaitu mudah, murah, gak ribet teknologi. Cocok buat yang belum terbiasa. Yang kedua, pakai HP. Gunakan Google Sheet atau Excel di HP. Bisa buat tabel sendiri atau download template pencatatan ternak yang gratis. Kemudian bisa backup ke email, jadi nggak hilang kalau HP rusak. Keunggulannya yaitu bisa hitung otomatis, gampang editnya, dan bisa share ke orang lain. Yang ketiga, pakai buku besar terstruktur. Buat sendiri atau beli buku khusus pencatatan ternak, biasanya berisi banyak tabel siap pakai. Reproduksi, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Ini cocok kalau kamu sudah mulai punya banyak kambing dan ingin sistem yang lebih rapi. Intinya, bukan alatnya yang penting, tapi kemauanmu untuk mulai. Karena kalau kamu terus menunda, kamu akan terus mengulang kesalahan yang sama tanpa tahu kenapa. Dan kamu akan terus merasa sibuk, tapi nggak pernah benar-benar maju. Kalau kamu tanya apa bedanya peternak biasa dengan peternak profesional, jawaban paling sederhana adalah ini. Yang satu beternak pakai ingatan, yang satu beternak pakai catatan. Pencatatan bukan soal kamu sekolah tinggi atau tidak, tapi soal kamu menghargai proses. Karena semua keberhasilan di peternakan itu bisa ditelusuri kembali kalau kamu mencatat. Dan sebaliknya, semua kegagalan akan berulang itu biasanya karena nggak ada catatan. Bayangkan 1 tahun dari sekarang, kamu bisa buka kembali data kapan kambing dikawinkan. Bisa tahu berapa biaya pakan per bulan. Bisa lacak indukan mana yang paling produktif. Bisa tahu berapa kambing lahir tiap bulan dan berapa yang mati. Kamu tidak lagi menebak, tapi mengambil keputusan berdasarkan data. Kamu jadi tahu mana kambing yang harus dijual, mana pejantan yang ditingkatkan, kapan panen terbaik, dan bagaimana menekan biayanya. Dari catatan, kamu punya kendali.
Dari kendali, kamu bisa tumbuh. Dan dari pertumbuhan, kamu bisa kaya dengan cara yang benar. Jadi jangan tunggu nanti, ambil buku, ambil pulpen, atau buka catatan di HP. Catat hari ini dan peternakanmu akan jauh lebih siap menghadapi masa depan. Peternakan itu nggak harus besar, tapi harus tertib. Karena yang kecil dan rapi, jauh lebih siap naik level daripada yang besar tapi berantakan. Mulailah dari catatan. Karena dari catatan itulah kamu bisa memperbaiki yang salah, mengulang yang benar, dan membuktikan bahwa kamu peternak yang serius. Kaya dari kambing itu mungkin, tapi bukan karena kambingnya banyak, melainkan karena sistemnya jalan. Dan sistem itu dimulai dari satu baris catatan pertama. Terima kasih sudah menyimak episode kelima dari seri Ternak Kambing Jadi Kaya. Kalau video ini bermanfaat, bantu channel ini berkembang. Like, komentar, share ke teman-teman peternak lainnya. Dan jangan lupa subscribe. Di episode selanjutnya kita akan bahas, yaitu ternak kambing tanpa pasar adalah bagus di kandang tapi gak laku di luar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap tumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.